Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Asik Seni Budaya Nusantara Bia Sudra bersama Les Bumi Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM, Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, dimanapun Anda berada. Kembali malam hari Bagus hadir untuk menemani keluarga Fas di kesempatan malam hari ini, di hari Senin 21 November 2022, dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Sampai nanti insya Allah jam 9 bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Keluarga Fas dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga malam hari ini jauh lebih baik segalanya daripada malam-malam sebelumnya, amin. Dan untuk para kadang-kadang seniman, konco-konco seni semuanya, nah, para keluarga Fas semuanya yang nanti bergabung dengan kita seperti biasanya untuk phone live-nya di 30330 dan di WhatsApp-nya di 08157870 9640. Nanti kita tunggu, jangan lupa namanya. Dan malam hari ini di Bincang Asik Seni Budaya Nusantara sudah hadir Ki Eko Sunyoto. Beliau adalah salah satu dalang, beliau juga salah satu koreografer tari, dan pokoknya kesibukan beliau macam-macam. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fas. Assalamualaikum, Sugeng Dalu Ki Eko Sunyoto. Waalaikumsalam Mas Bagus. Ya, Sugeng Dalu. Di sela-sela kesibukan jenengan ini kan saya, kemudian juga teman-teman Fas ini kan senang banget karena panjenengan bisa hadir di malam hari ini, bisa berbagi dengan keluarga Fas. Dan Ki Eko Sunyoto ini adalah salah satu pengurus Les Bumi yang bergerak di bidang tari ya dan pedalangan ya. Iya Mas Bagus, betul. Oke, monggo bisa diceritakan untuk Ki Eko Sunyoto, kiprah jenengan di dunia Les Bumi, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini keluarga Fas FM Magelang ketemu dengan saya. Perkenalkan diri, nama saya Eko Sunyoto. Saya terlahir dari lereng Merbabu, tepatnya dari Dusun Warangan, Desa Meneng Warangan. Dekat dari sini dong berarti? Iya, dekat sekali. Garjo munggah sidik, pakai sewitan ngalor tekan rumah. Tetapi dimulai dari situ pengalaman yang tidak pernah terlupakan ketika masa kecil saya. Ketika bapak saya dan mbah saya kan punya grup wayang orang. Oh, punya grup wayang orang. Di rumah tiap bisa 1 minggu 2 kali itu. Waktu kecil saya sudah biasa mendengarkan gamelan. Kata orang tua saya, gamelan dan wayang itu tepat ketika saya terlahirkan itu, gamelan dan wayangnya sampai di rumah Mas. Jadi ketika saya puput puser itu ada wayangan di rumah. Jadi mungkin itu yang kenapa sampai mendarah daging sampai sekarang, bahwa saya belajar tari, belajar wayang orang dan pedalangan itu merupakan bagian dari kehidupan saya sampai umur 50 tahun ini Mas. Dan ketika saya mencoba belajar di Jogja, di sekolah dulu namanya IKIP Tari, kemudian saya nyantrik pedalangan di salah seorang nyantrik. Kalau dulu nyantrik. Berapa tahun itu? Saya nyantrik 9 tahunan Mas. 9 tahun. Dari 91 sampai 99 itu saya nyantrik di salah seorang dalang keraton namanya Bobo Tejo yang tinggal di Gedong Kuning, sanggarnya Sumunar. Di situ saya belajar betul bagaimana caranya, mulai dari toto tebok, toto wayang, bagaimana cara belajar dan sebagainya. Jadi kasar sampai sing halus tak lakoni itu nyantrik. Kemudian saya juga belajar di IKIP itu di program studi seni tari, walaupun sampai semester banyak tidak sampai lulus. Ya itu pengalaman saya. Kemudian saya pulang ke Warangan tahun 2000 itu. 2 tahun setelah itu muncullah Festival 5 Gunung. Festival 5 Gunung pertama tahun 2002 dan Festival 5 Gunung 2003. Dari situlah sebenarnya sebuah kesenian, sebuah seni itu menurut saya ketika di rumah ternyata pertahanan dan ketahanan budaya yang ada di masyarakat ternyata lebih kuat. Jadi objek pemajuan kebudayaan yang didengungkan sekarang ini dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 itu sebenarnya
sudah lama dilakukan oleh masyarakat-masyarakat pedesaan, Mas. Salah satunya adalah bagaimana mereka melestarikan kebudayaan Saparan. Saparan ya? Aum tandur, aum panen, muludan, suran, rejepan, dan ruahan. Dan ini masih dipertahankan oleh masyarakat Magelang, Mas. Baik itu di Gunung Sumbing, Merbabu, Merapi, Andong, Telomoyo, Menureh sendiri. Jadi dari situlah kemudian saya dengan Kang Abed diminta untuk ikut ayo saya belajar bersama di Les Bumi. Jadi saya di bagian pedalangan dan tari, Mas. Jadi ya sedikit banyak saya juga belajar dengan teman-teman di Les Bumi ini, terutama ketika bagaimana simbiosis mutualisme, bagaimana menghadapi pertahanan dan ketahanan budaya. Dalam satunya adalah pelestarian, karena pelestarian itu membutuhkan biaya yang sangat banyak dan perlu data, perlu daya, potensinya apa. Ya, Magelang sangat kaya akan potensi keseniannya. Magelang itu kalau saya melihat dengan 21 kecamatan ini sangat beraneka ragam, lebih dari 2.800-an grup kesenian dan beberapa pasangan. Iya, macamnya macam-macam. Jadi yang kelompok istilahnya berbasis religi, misalnya ada obrus, kubro dan sebagainya. Itu sebenarnya dayaan atau topeng ireng itu kan basisnya adalah siar sebenarnya. Dari mulai kubro itu kan basisnya. Kemudian soreng itu merupakan sebuah teknik keprajuritan dengan kekuatan kaum petani dengan kaki-kakinya dan sebagainya. Itu berkembang banyak sekali di daerah pegunungan, terutama Ngablak, Pakis, Sawangan, Dukun, kemudian Jadilan, Jaranan dan sebagainya. Keanekaragaman, keunikan yang ada di Kabupaten Magelang ini mendorong saya untuk membuat satu event waktu itu, yaitu event tahun 2025 Gunung. Bersama teman-teman juga dulu bantuannya Gus Yusuf waktu itu membantu kami ketika penyelenggaraan di Warangan waktu itu tahun 2002. Itu event 5 gunung yang pertama ya, tahun 2002 itu. Ya, event 5 gunung pertama kali di Dusun Warangan, Kecamatan Munung Warangan itu event pertama, dan kedua itu saya masih pegang. Kemudian yang ketiga sudah tidak pegang, kemudian saya melanjutkan belajar. Karena ada salah satu dari terngiang-ngiang dari salah seorang pini sepuh dari Ketua Taman Budaya Jawa Tengah dulu, Mbah Murtijono, kok wis sinau meneh kon arep ning Solo apa ning Semarang. Oh nggih, kula manut ngaten lha kula sinau lagi Mas itu waktu itu. Gitu. Jadi untuk sekarang jadi bahwa wayang dengan adanya daya dukung dari masyarakat yang masih melaksanakan pertahanan kelestarian budaya itu, sebenarnya budaya wayang di Kabupaten Magelang itu tidak hilang, Mas. Yang jelas masyarakat pendukungnya adalah masyarakat itu sendiri. Untuk pengembangan terutama kadang-kadang dalam pepadi itu didukung betul antara konsep pertaniannya dan konsep keseniannya. Jadi ketika Saparan ataupun ruahan ataupun mulutan rejepan itu di kawasan Kabupaten Magelang dalang-dalang istilahnya panen, melu panen. Yen petani ini panennya apik, dalangnya ya melu panen gitu lah. Gitu loh, Mas. Merti desa segala macam. Merti desa juga ya. Itu. Oke, kalau sekarang ini sedikit kita nyinggung dengan tema kita di malam hari karena tarian berbasis storytelling relief Candi Borobudur. Apakah ini memang karya dari jenengan sendiri atau bagaimana ini ceritanya? Ya, sedikit cerita ketika saya waktu setelah tidak 5 gunung itu saya berikan adik. Jadi Sanggar Warangan Merbabu saya berikan adik untuk mengelolanya. Adik masih di 5 gunung, saya ke Semarang. Kemudian menjadi tim kesenian Kota Semarang. 2007 saya pindah ke Borobudur, Mas. Tapi masih di tim kesenian ke Kota Semarang. Saya membuat karya tari yang namanya Kinara Kinari. Kinara Kinari. Ya, Kinara Kinari itu
di legendanya adalah manusia setengah burung. Jadi dari perut ke atas itu manusia, perut ke bawah adalah burung. Jadi itu kita dapatkan di relief Candi Pawon. Relief simbolis Candi Pawon itu di utara, timur, selatan itu ada reliefnya Kinara-Kinari dan Kalpataru yang sekarang menjadi gerbang Kalpataru di Blundo itu semua dari relief simbolik yang ada di Pawon. Kemudian saya mencoba mengeksplorasi sesuai dengan lokal genius yang ada di tepatnya Dusun Blojonalan. Kemudian saya tetap sinau di situ, eksplorasi dengan tetua di situ. Akhirnya kami mendapatkan sebuah garapan tarian yang namanya tari Kinara-Kinari tahun 2000. Saya eksplorasi 2007 sampai 2009. 2009 baru saya selama 2 tahun baru saya bisa mementaskan itu. Ya, itu khusus untuk yang Kinara-Kinari ya. Tahun 2016 mulailah saya tidak meneliti ya Mas, tapi saya mencari buku-buku tentang Borobudur, bagaimana relief dari Jataka. Ya, melakukan riset lah ya. Itu gitulah. Ngomong di suara Pak Dewi iki ndelok mawon ya. Sinau ngoten. Yaitu mulai dari Jataka, kemudian Jataka Vadana, kemudian Lalita Vistara dan Gandawiyuha. Saya mencoba mencari referensi dari Balai Konservasi Borobudur itu mulai 2016. Akhirnya saya belajar di situ. Saya mendapatkan tarian berbasis relief. Storytelling itu awalnya adalah Sudana Manuhara. Jadi bagaimana sebuah keabadian cinta gitu. Kalau di bahasa pedalangan itu biasanya Bopo Akoso Ibu Pertiwi gitu. Itu di sana ada cerita itu. Bagaimana keabadian cinta sejati itu terwujud. Itu sama dengan ketika Kinara-Kinari itu pisah 1 hari bisa nangisnya 1 tahun Mas. Pisah 2 hari loro-loro. Wah, ini loro. Jadi ada sebuah relief cerita yang namanya Balatia. Raja Balatia itu raja yang angkuh, senangnya kalau di relief itu digambarkan bagaimana senangnya Raja Balatia untuk selalu berburu berbulan-bulan di hutan untuk membunuh hewan. Akhirnya ketemu dengan Kinara-Kinari yang sedang menangis karena teringat 600 tahun yang lalu pernah berpisah 1 hari. Dan cerita itu oleh Raja Balatia menjadi sadar. Gitu loh. Jadi di situ sebenarnya banyak cerita untuk penyadaran. Sekarang ini semenjak 2021 sanggar kami Kinara-Kinari yang ada di Tinggal Kulon Watonrejo Borobudur mendapatkan fasilitasi dari Balai Konservasi Borobudur untuk menggarap sebuah tarian, yaitu tarian kami dapat dari relief yang nomor 20 sampai 50, relief Jataka Avadana, ceritanya Raja Mandatara. Dan ini sudah saya gelarkan berulang kali untuk mengkampanyekan bagaimana sebuah relief itu ketika ada nilai dan maknanya itu bisa disebarluaskan kepada masyarakat, terutama mengenalkan kembali sebenarnya. Karena kalau kita lihat bahwa relief itu kan sebenarnya juga wayang, tapi wayang yang dituliskan di batu, ditata di batu, dipahat di batu. Kalau mungkin zaman itu seperti itu, mungkin belum ada kertas atau ada kain ya. Yang lain mungkin belum. Kemudian kalau kita kembali ke Jawa Timur akan berkembang menjadi wayang beber, Mas. Wayang beber. Ya, ketika dibeberkan itu menjadi beber. Kemudian ketika zaman Islam sendiri kan sudah ada wayang yang bentuknya sudah adiluhung. Jadi itu penggambaran adiluhung yang sudah itu ya sudah posmo. Artinya dulu wayangnya yang berwujud manusia. Kalau kita lihat wayang yang di Wayang Purwo itu kan sudah tidak berwujud manusia. Jadi tidak proporsional ya. Tangannya sampai kaki itu tidak proporsional. Artinya bahwa itulah wujud bagaimana dulu Sunan Kalijogo membuat wayang itu dari wayang beber itu kemudian menjadi satu-satu itu istilahnya yaitu wujud wayang yang sebenarnya yang
istilahnya sudah mempunyai arti, nilai dan makna. Ya, ketika bagaimana kalau kita di Mahabharata ataupun Ramayana India, kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya Bagong, yang namanya Semar, Ponokawan, kemudian yang namanya Nologaring, kemudian Petruk, itu enggak ada. Jadi betapa kalau kita masuk ke wayang, periodisasinya ya panjang, Mas. Sampai titik ini adalah panjang sekali. Dan kalau di Solo itu Gaya Surakarta ada kitab yang namanya sebagai pepakem dalang kan Pustaka Raja Purwa. Pustaka Raja Purwa itu untuk gaya Solo, untuk gaya Yogyakarta dan dalang Yogyakarta. Nah, itu namanya Purwokondo. Jadi Purwokondo. Jadi kondo ya. Jadi di situ memang apa? Kalau kita mempelajari betul, jadi dua kitab itu sebagai pepakem alur untuk sebuah pelajaran pepakem yang ada sebuah cerita untuk dipergelarkan gitu. Oke. Kalau tadi dikatakan bahwa wayang itu dari model relief kemudian mulai dibeber ya. Iya. Setelah dibeber baru mulai ada yang model kayak wayang kulit gitu ya. Satu-satu ya. Berarti itu melalui proses yang berkesinambungan berarti ya. Artinya sustainable, Mas. Nah, sesuai dengan peradaban waktu itu, sesuai dengan peradaban perkembangan manusianya, kemudian itu bukan produk-produk zaman sebenarnya. Produk-produk peradaban kalau di dalam kembali ke relief itu kalpa itu, Mas. Ada Kalpataru. Kalpataru itu peradaban dari waktu ke waktu, tidak 100 tahun ataupun tidak 1000 tahun, tapi satu peradaban. Satu kalpa itu satu peradaban, taru hidup. Jadi kenapa kok ada Kalpataru itu? Itu sebenarnya adalah waktu peradaban itu berlangsung. Kenapa itu simbol yang ada di Belundu itu masuk gerbang yang di Belundu itu Kalpataru itu lambang simbol bagaimana peradaban berubah ketika zaman gelap menuju ke medium pertengahan, kemudian zaman pencerahan yang itu. Oke. Di Eko Sunyata sebelum dilanjut kita akan rehat dulu sejenak, dan untuk keluarga Mas masih kita tunggu untuk bergabungnya baik itu di phone live-nya maupun di WhatsApp-nya. Tetap di 90.1 Fase FM dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Biar Sutra, Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Ya, keluarga Mas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fase FM Family Radio Warna Baru untuk Keluarga. Malam hari ini masih dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara sampai nanti insyaallah jam 9 ya. Dan tema kita malam hari ini adalah tarian berbasis storytelling relief Candi Borobudur. Seperti tadi disampaikan ada kinara-kinari, kemudian tadi yang Manohara tadi apa? Sudana Manohara. Itu sempat saya Sudana Manohara. Sudana Manohara. Ini yang Ka'bah dan Cinta itu ya? Iya, reliefnya di Jatakalvadana nomor 1 sampai 20. Jadi kalau kita naik ke tingkat 3, kemudian berjalan ke kiri akan mendapatkan cerita itu. Oke. Kemudian setelah kita tadi berbincang juga menyinggung soal wayang ya, Bapak tadi dikatakan bahwa salah satu keunikan budaya kita ini kan ada Punokawan. Iya. Ya. Punokawan ini sebenarnya melambangkan rakyat kecil atau apa sih sebenarnya kalau diurai diterangkan gitu. Kalau ini menurut saya yang selama ini melihat kenyataan ketika teman-teman pepadi kemudian para dalang-dalang sepuh itu menggelarkan wayang. Jadi disitulah sebenarnya kebebasan berbicara, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan untuk istilahnya ngeluarke unek-unek itu ada di Punokawan ketika kita melihat sebuah pergelaran wayang. Jadi di situ ada kebebasan berpikir untuk kontemplasi, untuk lain sebagainya, eksplorasi dan sebagainya, juga sebagai penyampai. Artinya Punokawan, Pono ki ngerti kawan kuwi bisa dianggap nek anu kanca to Mas. Jadi kanca sing ngerti
kanca sing ngerti mestine kanca ngerti niku menurut saya ngerti marang diri pribadi nih. Ketika kita mau berbicara yang dengan kebebasan, tentunya kita harus tahu dulu diri kita siapa, paham akan kita dan kapasitas kita berbicara seperti apa. Sebenarnya itu kebebasan yang terbelenggu oleh keterbatasan. Jadi ada batas-batas tertentu yang sifatnya kalau ponokawan itu empan papan. Itu ngomong ro sapa pendhuwure, misalnya ngomong ro adine ro kakangne karo bapake ro mbahne. Sebenarnya di situ ada tatapan nilai, ada tata krama itu aja. Ya di situ ada tetap ada tata krama, tapi dilihat dari segi umum bahwa ponokawan itu melambangkan ya rakyat. Kalau di dalam wayang karena semuanya selain ponokawan itu adalah satrio ke atas. Jadi mesti raja sinatrio, ratu, kemudian juga resi atau brahmana dan dewa. Itu tatarannya dewa, satria, raja, kemudian ponokawan itu. Ponokawan paling bawah ya. Paling bawah. Ada limbu, ada cangi, ada lain sebagainya lah kalau di situ. Kalau limbu cangi itu tambahan baru atau memang dari dulu juga memang sudah bagian ada sudah ada itu bagian dari apa parean putri. Dulu ada parean yang memang kalau istilahnya itu kan ada dayang-dayangnya membawakan ketika raja upacara, ketika mau pesuanan itu kan pasti ada yang membawa kacumas dan sebagainya, itu para dayang-dayang itulah. Dayang sama pelayan sama mbok emban beda. Pelayan raja beda. Pelayan. Dan pelayannya. Oke. Kalau bicara soal Punokawan, kalau di wayang itu kan yang sering saya dengar wancine Punokawan kan wancine goro-goro lah. Sebetulnya dari goro-goro itu melambangkan atau menyimbolkan apa sih sebenarnya goro-goro itu? Ya, sebenarnya kalau ketika dalang itu ucapan goro-goro bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap itu akan sebenarnya adalah ketika kita di tengah, pasti kayon sebagai lambang hidup, hayun kehidupan itu di tengah kemudian pucuknya pas di tengah, biasanya jam 12 malam. Jadi ketika ngancik jam 12 malam itulah dulu pasti pas ndodok kotak titi wancine goro-goro. Kemudian akan ada odo-odo goro-goro, bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap dan sebagainya. Itu menandakan bahwa bagaimana sih hubungan antara satu manusia dengan alamnya, manusia dengan penciptanya. Misalnya nggih tadi kepiye uripe antara kawula kalawan Gustine. Kang rumangsani kenika nalikane bahwa menungso ki mung titah. Nanging sejatine menungso kuwi tinitah mulya. Utuh. Kalau bisa dikatakan bahwa kita punya software dan hardware. Jadi apapun adanya bahwa manusia itu diciptakan mulia daripada yang lain. Karena penciptaan itu sendiri kan dimulai dari geni, bumi, banyu, angin. Ketika ngomong geni, bumi, angin kan nggak punya nyawa, nggak punya rasa. Empat elemen ini nggak punya rasa, nggak punya nyawa. Tapi itu bagian yang elemen yang terpenting. Tapi itu belum punya nyawa. Artinya belum punya nyawa. Kemudian ketika masuk di khasanah kita sendiri manusia sebetulnya bahwa elemen 4 itu ternyata mempengaruhi kita pada indrawi kita. Ketika kita diwujudkan utuh dengan indra ponco indro limo itu, panca indra 5 itu kan sebenarnya merupakan orang atau manusia itu bisa makarti, bisa makaryo, saka cipta, rasa, karsa dan karyanya. Nah, kenapa manusia harus bagya mulya? Karena wis tinitah sakwutuhe saka pencipta, saka Gusti kang murbeng dumadi. Artinya bahwa rasa saka kalbu mring ciptane, terus karya karsane lan karyane kuwi kudune antarane ati, terus pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sama. Harusnya lagi menungso ki keplok antaraning lahir kalawan batin itu sebenarnya kita seperti itu. Jadi
kalau kita membisikkan goro-goro tadi, sebenarnya kita membisikkan diri kita sendiri. Bagaimana sebagai manusia seutuhnya itu kan ada nafsu mutmainnah, alwamah, kemudian ada amarah, ada subiyah, bahwa itu yang menjadi manusia bisa hidup. Tetapi kita harus bisa menyeimbangkan itu sendiri terhadap diri kita. Jadi bagaimana keseimbangan di tengah itu antara keseimbangan kalau di jagat pedalangan kan Purwa Madya Wusono itu purwane patet 6, kemudian di tengah itu patet 9, kemudian di akhir itu kan patet Manyuro. Jadi bagaimana perjalanan melambangkan perjalanan hidup manusia dari dia di Mas Kumambang ketika masih dalam kandungan, kemudian mijil di dunia, kemudian dikandi sama orang tuanya, dikempit, diendit, didulang lan sak panunggalane, kemudian ditiwancini dadi enom sinom gitu. Kemudian sing enom kuwi duwe rasa asmara marang putih asmara ndana. Setelah duwe rasa asmara ndana, pacaran dandang gula, kemudian gambuh, dan selanjutnya ada pangkur, durma, kemudian pangkur, megatruh dan pucung. Itu juga melambangkan suatu perjalanan. Bagaimana dulu para wali membuat tembang-tembang, bagaimana para wali bisa membuat tembang mocopatan dan sebagainya. Itu juga sebagai sebuah rangkaian bagaimana proses dari Purwa Madya Wusono nalikane manungsa isih ning Guwa Garba, kembali lagi manusia nanti kepada penciptanya. Nah itu tadi di goro-goro tadi, menurut saya itu jalan tengah bagaimana manusia bisa iso keplok antara lahir karo batin ini, Mas. Nah di situ walaupun manusia itu pada titik kesempurnaan yang sempurna, tapi pasti ada ketidaksempurnaan. Artinya bahwa ketika goro-goro kamu harus kembalilah, tengoklah rakyatmu itu loh, dilambangkan dengan Ponokawan. Setelah wong cilik iki pita Semar sing ketoke ora lanang ra wadon, kemudian Petruk kok paling dawa kabeh. Irunge dawa, gulune dawa, kusire dawa, kucire dawa, tangane dawa. Kemudian Gareng yang sebelah saking, matane kira, tangane cekot, kemudian sikile gejelik gitu loh. Kemudian Bagong sing sarwa ombo, artinya itu lambang maknawi atau nilai. Jadi diibaratkan bahwa kita itu tetap sabar, duwe batas kesabaran. Ketika kita pandemi, Mas, kemarin kita lihat kenyataan. Ketika kita pas musim pandemi 2020 sampai 2021 itu, bagaimana keadaan masyarakat yang hingar-bingar seperti kekuatan dari mana? Tetap mereka bekerja, Mas. Wong desa tetap biasa, jadi tidak tetap mematuhi peraturan pemerintah dengan itu, tetapi tidak sama sekali kelihatannya ketika kita di desa koyo terganggu gitu, Mas. Ya, jadi kita masih bisa hidup apa adanya gitu loh. Kemudian ya itulah lambang-lambang Ponokawan yang sebenarnya itu melambangkan nilai dari sebuah kearifan lokal, gitu. Oke. Ya. Kalau tadi sempat disebutkan gitu tentang tembang-tembang ini, ini memang awalnya dari Mas Kumambang atau Mijil dulu? Menurut saya Mas Kumambang. Mas Kumambang dulu. Mas Kumambang ketika masih dalam Guwa Garba itu Mas Kumambang. Iya. Jadi alam kandungan gitu ya. Iya. Kemudian Mas sing Kumambang isih kampul-kampul itu di dalam Guwa Garba. Mijil itu lahir gitu ya. Gitu. Kemudian Sinom mulai Kinanti, Mas. Kinanti. Oh, Kinanti dulu. Kinanti dulu, kemudian ketika anak itu dikanti, kemudian dikempit, dikempit, diindit, kemudian digendong, dipunji, dipapah dan sebagainya. Itu masih dalam taraf kalau pelajaran pendidikan keluarga ya dari pelajaran bapak ibunya. Ketika dimomong karo diasuh karo bapak ibu. Kemudian Sinom baru sampai menginjak remaja, enom,
Oh, Sinom itu karena Sinom, ya. Kemudian Asmara duwe rasa, kemudian wis gambuh iso ketemu, anane dandang gula masa pacaran ini kan apik-apik terus. Gambuh dulu apa dandang gula dulu? Bisa dandang gula dulu, bisa gambuh dulu. Oh, gitu ya. Dua. Jadi yang dua ini bisa fleksibel ya. Fleksibel ya. Kemudian setelah ada gula, ada Durmo. Kemudian kalau Durmo itu melambangkan tembang yang apa sudah mulai lanjut usia atau belum? Itu masih atau ketika ketika masa-masa Bambang ya, masa-masa kalau kita itu karier itu pada puncak-puncak karier. Oh, gitu. Durmo ya. Puncak-puncak karier. Kemudian masuk ke Pangkur Titi Wancine Mungkur. Oh, gitu ya. Pangkur Titi Wancine Mungkur ya. Terus kemudian Megatruh Pegating Ruh. Oh, gitu. Kemudian sampai ke Pocong, bagaimana di Pocong itu. Jadi semua tembang itu ngemu makna ya? Ya, itu semuanya dan semuanya itu menjadi pitutur atau mungkin menjadi satu nasihat dalam bentuk tembang ya buat. Ya, itu kita, ada kalau yang sepuh rumiyin wonten pepali. Pepali. Ya, ada kata-kata pepali. Pepali itu semacam bagaimana yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan. Oh, gitu. Kalau di Sunda mungkin pamali ya. Pamali. Kalau di sini pepali. Oke. Ya. Kemudian tadi juga sempat menyinggung tentang Punakawan dari Semar. Ini kenapa dengan bentuk yang seperti itu? Ini juga ada gambaran-gambaran, simbol-simbol makna-makna juga kan? Iya, Semar, Petruk, Gareng, Bagong gitu ya. Jadi bagaimana ketika bahwa kudu jembar segarane diibaratke kaya Petruk sing dawa tangane. Jadi atine ya kudu jembar, kudu dawa. Bagaimana dawa susi nek wong Jawa piye le memandang mripate aja pendek. Jadi sing memandang ya yang pandang itu kan masuk ke dalam pikiran. Pada pikiran itu bagaimana kita nek Pak Dewi ada sesuatu ya jangan sumbu pendek gitu. Dipikir dawa. Kita luaskan wawasannya, kita luaskan namanya. Kemudian bagaimana ketika gareng itu yang serba pendek dan cacat. Artinya bahwa masyarakat itu ada kata-kata begini Mas, ada kata-kata sing kudanan kuwi wenono payung. Sing kaluwen ki wenehono pangan. Dan saniki nek itu diterapkan pada era sekarang, bagaimana cara kita program pengentasan kemiskinan. Ya, baik itu sumber daya pikir atau sumber daya manusianya, bagaimana nek sing pinter ada pendidikan gratis gitu loh. Berbagi gitu bagaimana kita berbagi. Dengan itu berarti ayo kita bareng-bareng. Kita tetap tidak bisa sendiri. Artinya bahwa gareng itu melambangkan kita rakyat itu yang serba pendek Mas. Terbatas. Serba pendek, serba terbatas. Jadi ya pikirannya mungkin pendek, hanya cukup wawasannya juga pendek, kemudian pola kehidupannya juga istilahnya bagaimana membangun pola-pola kehidupan itu juga ada keterbatasan. Jadi artinya perlu adanya sentuhan di situ. Kemudian Bagong yang sifatnya selalu lebar, ombo lebar gitu. Jadi memandang apapun itu silahkan diperlebar. Menurut saya itu pandangannya itu diperlebar sebagai lebih luas lagi juga. Diluaskan bahwa sebenarnya karena kan kita diberi kekuatan untuk berpikir ya Mas. Kalau itu untuk membaca, untuk membaca situasi kan kudu diambake. Itu personifikasi dari simbolis dari Bagong. Menurut saya ya. Kalau Semar tadi belum. Kalau Semar itu samar Mas. Samar ya. Kalau Semar ini samar, jadi bisa dikatakan bahwa Semar itu kenapa sekarang banyak dikatakan Semar itu pamomong Nuswantara, pamomong Tanah Jawa, Singgoto Semar kan
rupa istilahnya Dewa Ngejawantah, Sang Hyang Ismaya dan sebagainya. Menurut saya bahwa ini adalah sebuah kekuatan bahwa manusia yang sudah pada titik puncak makrifat kemakrifatan itu tentunya dia akan kembali lagi berdharma gitu. Apapun akan didharmakan ke bawah untuk berbuat kebajikan, kebijaksanaan dan sebagainya. Dan ini wujudnya, lambangnya adalah Semar itu sebenarnya. Personifikasinya seperti itu. Oke. Jadi ini bisa dikatakan juga mungkin ya, kalau saya menyimpulkan dari yang jenengan sampaikan tadi bahwa Semar ini tidak menonjolkan keakuanku gitu ya. Ya, ke egonya. Egonya ke jangan egonya. sampai harus Disamarkan, dimanage gitu ya. Disamarkan. Walaupun dia sebenarnya adalah berwujud dewa, iso opo-opo, iso gulung jagat lan sak panunggalane, tapi dia tidak. Mancala putra Mancala putri. Mancala putra Mancala putri gitu. Mancala putri kan? Aku dengarnya Mancala putri, Pak. Berat ini. Ya, oke. Kemudian tadi juga sempat disinggung juga bahwa tentang Punakawan tadi, bahwa manusia ini kan tinitah mulya ya. Itu memang pada dasarnya untuk titah itu memang tinitah mulya gitu. Ya, kita memang dititahkan untuk hidup mulia. Jadi tercipta dalam kesempurnaan. Ya, gitu tercipta karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi manungsa kuwi makhluk kang duweni rasa. Ora menus-menus kakean dosa, tapi manungsa kuwi tinitah makhluk kang duweni rasa, artinya dhewe wis dikai sifat, dari sana sifat langgengnya adalah bagya mulya. Jadi ketika di dunia ini ya bagaimana kita berbuat kebajikan sebenarnya. Jadi berbuat kebajikan, kebijaksanaan, berdharma dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau dalam wayang itu dharmanya sendiri-sendiri. Bagaimana Kresna, bagaimana Puntadewa, Werkudara, kemudian Janaka, Nakula Sedewa, itu sebenarnya juga itu sebagai lambang energi, Mas. Artinya pakai nama Puntadewa yang beliaunya sangat sabar, darono, lilo, legowo, narimo, keikhlas. Dari tatarane dhewe wong sabar. Lego, Mas. Lego, terus narimo, terus legowo. Jadi di situ lambangnya adalah putih. Makanya Puntadewa berdarah putih. Gitu loh. Kemudian bagaimana Panegak Pandhawa si Bima itu dengan kekuatan kesantosaannya sehingga dia tidak pernah bisa basa karo sapa wae, artinya bahwa Bima itu adalah kokoh bagaikan baja. Artinya kalau diibaratkan sekarang adalah bagaimana pertahanan dan ketahanan sebagai untuk menguatkan negara ini. Prinsip untuk penguatan negara ini, dia adalah betul-betul bisa menjadi kekuatan, istilahnya kekuatan kalau sekarang ya angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Makanya anak-anaknya kan angkatan udara, laut dan udara. Ketika angkatan bumi, anaknya Gathotkaca yang menguasai antariksa, kemudian Antasena yang menguasai kemaritiman, kemudian Antareja yang menguasai buminya. Jadi artinya kayangan kesatrianya pun Sabto Pertolo. Jadi di sini sebenarnya sudah diajarkan oleh para leluhur. Bagaimana pertahanan negara itu sudah diajarkan di wayang. Dan ini apalagi kalau kita melihat perang Bharatayuddha itu, bagaimana gelar-gelar perang yang sebenarnya itu juga sangat berpengaruh dalam bagaimana cara menjaga keamanan wilayah gitu. Sudah ada itu di wayang. Untuk wayang ini kan ada mungkin bisa dikatakan penggolongan atau tapi ada yang babat Bharatayuddha sama yang Ramayana ya. Ada dua kitab ya, Mas. Dua kitab ya. Ya, Ramayana dan Mahabharata. Oke. Mahabharata itu kalau di Jawa yang tadi saya sempat ngomong Bratayuda itu bukan? Bharatayuddha. Nah, kalau yang jangan biasanya Bratayuda, ada yang Bharatayuddha, ada yang
apa ada 3 macam istilah? Ya, Brontoyudo, Isoparotoyudo dan sebagainya itu sebenarnya karena kuping kita seling mendengar ya. Itu, ya. Jadi ini kan setiap pelafalan itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau dalam bukunya yang kitab Mahabharata sebenarnya kalau dalam silsilah silsilah wayang itu ada sendiri Mas. Jadi dalam silsilah wayang dari Nabi Sis itu sudah sampai ke Pendowo, bahkan nanti sampai ketika terakhir Ngastino oleh Parikesit, kemudian sampai sekarang ini sepertinya ada silsilahnya sampai sekarang. Jadi ini yang saya lihat bahwa ini adalah lokal kejeniusan para leluhur kami ya, yang ini menurut saya Bu, sekarang ini mungkin dengan milenial generasi Z katanya seperti ini ya, bagaimana mereka mendekatkan, sekarang tugasnya adalah mendekatkan mereka ke situ Mas. Betapa sekarang bukan lagi sebagai sebuah pagelaran, boleh pagelaran besar, tetapi penontonnya siapa nanti ketika saya berpikir itu. Oke. Ya. Tapi ini Mas Ki Eko ya. Kang atau Ki atau ya pokoknya Kang gitulah Kang Eko Sunyoto. Tadi sudah nyinggung soal tembang, kemudian juga tentang Punokawan, bahkan ini sudah mau masuk ke ranah yang Ramayana dan Mahabharata ya. Tapi karena waktu ini ternyata kalau kita melihat waktunya juga tinggal sedikit lagi. Jadi sebelum pamit, sebelum pisah, kita masih ada episode yang selanjutnya lagi. Untuk closing dari kesimpulan yang mungkin bisa disampaikan di malam hari ini, monggo Ki Eko Sunyoto, monggo. Bahwa bisa saya katakan bahwa budaya itu bukan masa lalu. Artinya bahwa budaya adalah masa yang akan datang. Jadi itu sebagai sebuah simbol dari peradaban manusia. Ngaten Mas Bagus. Bisa kita lanjutkan lagi. Oke. Dan untuk keluarga Fas demikian ya untuk dialog kita di malam hari. Insyaallah bertemu lagi di waktu yang akan datang. Mungkin masih dengan tema yang sama untuk season yang kedua, atau mungkin dengan tema yang berbeda nanti nderek panjenenganipun Kang Eko Sunyoto. Dan yang pasti kita berdua, ada Bagus dan juga Ki Eko Sunyoto, di malam hari pamit undur diri dulu. Benih semua prestasi adalah kemauan, bukan sekedar harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Nantikan kembali dialognya setiap hari Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, hanya dari 90.1 Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM Family Radio. Fast FM